Assalamualaikum semuanya, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Nah, sekarang kita masuk ke pertemuan 2 di bab sistem koordinat. Minggu lalu kalian sudah mempelajari tentang posisi titik terhadap titik acuan, posisi titik terhadap titik 0,0 seperti itu ya. Nah, itu kalian pahami dengan baik. Lalu sekarang kita masuk ke pertemuan selanjutnya yang membahas tentang posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kalau kemarin kita bahas tentang posisi titik, sebuah titik. Nah, hari ini kita bahas posisi dari sebuah garis. Yaitu coba kita lihat di sini tentang garis sejajar terhadap sumbu X, terus garis yang sejajar terhadap sumbu Y seperti apa, terus garis yang berpotongan dengan sumbu X dan sumbu Y. Nah, materinya yang pertama garis sejajar terhadap sumbu X. Sini kita sudah ada sistem koordinat atau yang biasa disebut koordinat kartesius di sebelah kanan. Terus di sebelah kirinya ada contoh. Contohnya, buatlah garis melalui titik berikut. Garis K1 melalui titik min 4,5 dan 4,5. Nah, sekarang kita coba buat titiknya dulu. Min 4,5 berarti adanya di mana? Berarti kan kalau min 4,5 berarti kan ininya sebagai min 4 sebagai X dan 5 sebagai Y ya, jangan lupa. Berarti X-nya min 4, Y-nya 5. Nah, di sini perpotongannya berarti buat titik-titik. Perpotongannya di sini. Kita sudah dapat titik yang pertama. Lalu ada lagi belum. Dan 4,5 berarti X-nya 4, Y-nya 5. Berarti X-nya 4 di mana? Di sini kan. Oh, ini jangan lupa ya, ini sumbu X, yang ke atas sumbu Y. 4, ininya 5. Berarti kita buat cari potongannya di sini. Nah, setelah kita dapat 2 titik, baru kita tarik sebuah garis melalui titik itu. Nah, ini namanya garis K1. Terus selanjutnya ada lagi garis K2 melalui titik, ini salah ya, maksudnya adalah salah. Ini min 3,2 dan salah, maksudnya min 3, min 2 min 2 dan min 3, salah 3, min 2. Min 2. Nah, kita buat berarti X-nya 3, Y-nya 2. X-nya min 3, Y-nya 2. X-nya min 3 itu ada di mana? Di sini. Y-nya min 2 itu ada di mana? Di sini. Berarti kita cari perpotongannya di sini. Lalu yang titik kedua, X-nya 3, Y-nya min 2. X-nya 3 di mana? Di sini. Y-nya min 2 di mana? Di sini. Nah, kita udah dapat 2 titik. Kita tarik garis lurus lagi ya melalui titik ini. Ini kita panjangin. Ini namanya garis apa? K2. Udah dapat. Coba kita lihat pertanyaannya. Bagaimana kedudukan garis K1 dan K2 terhadap sumbu X? Seperti apa? Sumbu X-nya berarti ini. Sumbu X adalah yang ini, yang di tengah sini kan. Nah, ini garis K1, ini garis K2. Bagaimana kedudukannya? Saling apa tuh? Sejajar. Jadi, garis K1 sama sumbu X itu sejajar atau tidak berpotongan. Ya, dia akan terus selalu sejajar. Garis K1 dengan sumbu X ini, ya kan, gak akan pernah berpotongan,
akan selalu berdampingan seperti itu. Itu namanya garis sejajar. Terus bagaimana kedudukan garis K1 dan K2 terhadap sumbu Y? Nah, kalau sumbu Y berarti yang mendatar ke atas. Ini sumbu Y, terus garis K1, garis K2. Nah, ini namanya apa nih? Berpotongan ya di satu titik, berpotongan di satu titik. Tapi kita lihat di sini perpotongannya itu berapa derajat? 90 derajat. Nah, kalau 90 derajat berarti disebutnya tegak lurus. Jadi garis K1 dan K2 terhadap sumbu Y itu tegak lurus. Kalau misalkan terhadap sumbu X dia sejajar. Nah, jadi kesimpulannya adalah garis yang sejajar sumbu X akan tegak lurus dengan sumbu Y. Seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu garis yang sejajar dengan sumbu Y. Garis yang sejajar sumbu Y, coba kita buat dulu. Di sini udah ada sistem koordinatnya atau koordinat kartesius. Terus contohnya, buatlah garis melalui titik berikut. Garis L1 melalui titik min 5,4 dan min 5,4. Berarti kita bisa buat ya garisnya. Yang pertama berarti X-nya min 5, Y-nya 4. Jangan lupa ya, ini sumbu X, ini sumbu Y. Terus garisnya melalui titik min 5. Berarti X-nya min 5 ada di mana? Di sini. Dan Y-nya 4. 4 ada di mana? Di sini. Berarti kita buat perpotongannya di sini. Lalu yang kedua, min 5, min 4. Berarti X-nya min 5, Y-nya min 4. Min 5 adanya di mana? X-nya di sini, dan min 4 adanya di mana? Y-nya di sini. Kita tarik potongan. Nah, di sini udah dapat titiknya ya. Titik ini dan titik ini. Baru kita hubungkan menjadi sebuah garis. Nah, ini akan terus berlanjut. Ini namanya garis L1. L1. Nah, selanjutnya garis L2 melalui titik 3,2 dan 3,-2. Berarti kita buat titiknya dulu. Berarti X-nya yang pertama 3, Y-nya 2. X-nya 3 di sini, Y-nya 2 di sini. Nah, ini titiknya. Terus 3,-2 berarti X-nya 3, Y-nya min 2. X-nya 3 di sini, Y-nya min 2 di sini. Berarti ini titiknya. Nah, baru kita hubungkan garis tersebut. Nah, ini namanya garis L2. Coba kita lihat, kita udah punya garis L1 dan L2. Terus, bagaimana kedudukan garis L1 dan L2 terhadap sumbu Y? Berarti sumbu Y yang mana garisnya? Yang ini ya. Nah, garis L1 dan L2 yang mana? Ini kan, ini dan ini. Gimana keadaannya? Nah, mereka saling sejajar, ya kan? Atau tidak pernah berpotongan. Berarti ini saling sejajar. Terus, bagaimana keadaan garis L1 dan L2 terhadap sumbu X? Garis L1 dan L2 terhadap sumbu X berarti kan sumbu X yang mendatar ya ke sini. Ini berarti, nah garis L1 dan L2 terhadap sumbu X kan berarti seperti ini, saling berpotongan di satu titik. Tapi perpotongannya berapa derajat atau sudutnya berapa derajat? Yaitu 90 derajat. Nah, kalau 90 derajat berarti dinamakan tegak lurus. Berarti kalau garisnya sejajar terhadap sumbu Y, maka dia akan tegak lurus terhadap sumbu X. Garis yang sejajar sumbu X, Y akan tegak lurus dengan sumbu X. Oke.
Selanjutnya yaitu tentang garis yang berpotongan di sumbu X dan sumbu Y. Contohnya yang pertama, buatlah garis melalui titik berikut. Garis M1 melalui titik 0,4 dan 3,0. Berarti kita buat garis M1 dulu ya. M1 X-nya berapa? 0 dan Y-nya 4. Berarti ini X, ini Y. X-nya 0 di mana? Di sini kan. Y-nya 4 berarti di sini. Nah, ini berarti titiknya di sini. Kan berarti seperti ini. Terus X-nya 3, Y-nya 0 di mana? X-nya 3 berarti sini, Y-nya 0 di sini, berarti ini. Nah, kita hubungkan kedua titik tersebut. Nah, jadi garis M1. Seperti ini ya. Ini garis M1. Terus garis M2 melalui titik 0,-4 dan 3,0. Berarti di sini X, ini Y-nya. X-nya 0, Y-nya -4. Berarti di sini. Terus yang kedua X-nya 3, Y-nya 0. Berarti X-nya 3, Y-nya 0. Sini sama kayak tadi ya. Nah, ini di sini dan di sini. Berarti kita hubungkan garis. Seperti ini. Ini garis M2. Lalu, bagaimana kedudukan garis M1 dan M2 terhadap sumbu Y? Nah, coba kita lihat di sini ada sumbu Y. Di sini garis M1, di sini garis M2. Nah, mereka saling seperti apa? Berarti kan saling memotong ya di satu titik ya. Nah, ini namanya garis berpotongan. Saling berpotongan di sumbu Y-nya karena dia memotong nih. Ya. Dan sudutnya juga kita nggak tahu kan. Kalau yang tadi kan 90 derajat tegak lurus. Nah, kalau ini tidak tahu berapa. Terus, bagaimana kedudukan garis M1 dan M2 terhadap sumbu X? Berarti kan sumbu X ini, garis M1 ini, M2 ini. Nah, lihat di sini, berarti dia saling memotong di sini nih di sumbu X. Berpotongan juga. Nah, sumbunya nggak tahu sudutnya berapa. Berarti garis yang saling berpotongan ya dia memotong di satu titik. Nah, sekarang ada latihan soalnya, kita bahas ya. Perhatikan bidang koordinat berikut. Di sini ada bidang koordinat. Ada apa aja nih di sini? Ada garis L, terus garis K, ada garis P, garis N, sama garis M. Terus pertanyaan yang A, tentukan garis yang sejajar dengan sumbu X. Sumbu X kan berarti ini. Nah, garis yang sejajar yang mana aja yang tidak berpotongan dengan sumbu X? Berarti ini kan, garis M. Terus garis apa lagi nih? Garis K. Ada lagi nggak? Nggak ada. Terus yang kedua, tentukan garis yang sejajar sumbu Y. Berarti yang sejajar sumbu Y kan ini. Garis yang sejajar sumbu Y yang mana saja? Yang ini. Ini namanya garis apa? L. Terus yang ketiga, garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y. Berarti dia memotong sumbu X dan sumbu Y di satu titik. Yang mana aja nih? Ini kan ini memotong sumbu Y sama sumbu X juga kan? Berarti yang ini namanya garis apa? N. Terus ini juga memotong sumbu X dan sumbu Y di satu titik di sini dan di sini. Ini namanya garis apa? Garis P. Nah, seperti itu latihan soalnya. Gampang kan? Gampang. Semoga kalian paham ya. Nah, sampai sini aja pertemuan hari ini. Nanti latihan soalnya Ibu kasih hari besok ya, untuk kelas 81 dan 82 berarti hari Jumat. Oke, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.